24 jam hari ini, petugas gabungan di Banyuasin melakukan sidak di sejumlah pasar yang ada di wilayah Talang Kelapa kemarin. Hasilnya petugas masih menemukan makanan yang mengandung bahan formalin. Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin mulai melakukan uji sampel terhadap makanan yang dijual di Pasar Sukomoro dan Pasar Kentan. Dari hasil pemeriksaan menggunakan tes kit, sejumlah makanan diketahui mengandung bahan formalin dengan kadar tinggi. Pengujian sampel ini merupakan hasil dari infeksi mendadak yang digelar tim gabungan Pemkab Banyuasin. Di dua pasar tersebut, petugas mengambil sejumlah bahan makanan seperti mie kuning, tahu, ikan asin, dan kemplang merah. Setelah diuji, makanan tersebut berbahan formalin. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim mengatakan, inspeksi mendadak dilakukan karena kebutuhan meningkat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Pihaknya pun menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mencampur bahan formalin terhadap barang dagangan yang dijual. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Baketvan Banyuasin Romlah juga mengatakan, makanan yang mengandung zat berbahaya seperti formalin, boraks sangat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar masyarakat untuk lebih teliti makanan yang akan dikonsumsi. Dari pemeriksaan menggunakan tes kit, hasilnya masih ditemukan mie yang mengandung formalin dengan kadar tinggi. Yang mengalami ada masalah itu hanya mie. Jadi hanya dari mie basah ya. Mie basah itu ada kandungan formalin yang cukup tinggi sehingga terjadinya perubahan warna. Nah, untuk tanaman untuk produk pangan ya, asal tumbuhan, jadi pangan segar asal tumbuhan itu semua dalam kondisi aman. Jadi residu pestisida yang digunakan oleh petani itu masih dalam ambang batas normal yang bisa kita aman untuk kita konsumsi. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palfresh.com. Pemirsa, pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tetap dibuka selama libur Natal dan Tahun Baru 2021. Bahkan petugas Disduk Capil Oki juga tetap memberikan pelayanan jemput bola untuk administrasi kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan selama libur Natal dan Tahun Baru 2021 dipastikan tetap dibuka, terutama di kantor Disduk Capil Oki. Kepala Disduk Capil Kabupaten Oki, Hendri, mengatakan, pelayanan administrasi akan dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 1 siang. Baik pelayanan KTP elektronik maupun kartu keluarga dipastikan akan selesai pada hari yang sama. Dalam pelaksanaannya, sambung Hendri, seluruh masyarakat yang hendak mengurus administrasi kependudukan tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke kantor Disduk Capil Oki. Tak hanya melayani masyarakat di kantor, pihaknya juga tetap melakukan pelayanan jemput bola dengan mendatangi desa-desa di dalam wilayah Oki. Hal ini merupakan komitmen Bupati Oki Haji Iskandar SE dalam melayani masyarakat dalam administrasi kependudukan. Ini hadir untuk melayani masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka pemilikan administrasi kependudukan sehingga masyarakat terlayani dengan baik di hari libur nasional. Pelayanan tidak ada kendala, alhamdulillah, terutama jaringan ini cepat, bagus, dan masyarakat cepat terlayani dan mendapatkan aspek pendudukannya dengan cepat dan lancar. Sementara itu, salah seorang warga desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam, Iswadi, mengaku sangat terbantu dengan masih dibukanya pelayanan administrasi selama libur Natal dan Tahun Baru 2021. Reporter dan juru kamera, Mujianto, palfresh.com. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Erlin Tangjaya meninjau posko pelayanan operasi lilin Musi di Kecamatan Sungai Lilin. Kapolres memastikan pos dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru ini dibuka selama 24 jam. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Erlin Tanjaya meninjau langsung posko pelayanan Sungai Lilin Operasi Lilin Musi 2020 kemarin.
Di sana, Kapolres memberikan semangat kepada petugas dan memberikan arahan untuk bekerja secara ikhlas agar bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Selain itu, Kapolres juga melakukan pengecekan terhadap kesiapan gereja di wilayah Sungai Lilin. Dalam arahannya, Kapolres meminta untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan di dalam maupun di lingkungan pos. Selain itu, menjaga sinergitas dengan instansi terkait agar menghindari kemacetan lalu lintas di seputaran pos. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Keluarga dari pahlawan nasional Dr. Akagani memperingati haul ke-52 di Museum Akagani. Haul yang diselenggarakan secara sederhana namun hikmat ini dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Aufa Sarizal Sarkomi. Peringatan haul ke-52 tahun Dr. Akagani berlangsung secara sederhana. Meski demikian, peringatan untuk mengenang perjuangan pahlawan nasional ini berlangsung hikmat. Dalam kesempatan tersebut, terlihat hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Aufa Sarizal Sarkomi, Ketua KPU Palembang, Syawaludin, Ketua Komunitas Jeep Pariwisata Palembang, Ersan Benyamin alias Ican, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Anak Dr. Akagani yang kini mengelola Museum Pahlawan Nasional Dr. Akagani, GI Priyanti Gani, mengatakan haul Dr. Akagani dilaksanakan secara sederhana karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Dia pun sangat bersyukur saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah mulai memperhatikan museum yang menyimpan barang berharga milik Akagani. Kenapa kita selenggarakan tahun ini? Karena memang Kalbar sudah mulai dikenal, museum sudah mulai oleh pemerintah, sudah diberi perhatian seperti dari bantuan dari museum Balap Jawa mengenai museum Dr. Akagani. Jadi dengan ini walaupun sangat sederhana karena memang berkenaan dengan adanya COVID, jadi kita tidak begitu banyak mengundang orang. Tapi alhamdulillah ini hari ini kita kedatangan para tokoh seperti Pak Alfa, ada Ketua KPU Kota Palembang, ada teman-teman dari komunitas JIP yang selalu membantu kami dari museum, juga kawan-kawan dari wartawan media cetak dan maupun elektronik. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, Aufa Sarizal Sarkomi, mengapresiasi keluarga Akagani yang selalu melestarikan Museum Akagani, sebab museum ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dalam merebut kemerdekaan. Kita sangat mengapresiasi, terutama saya dari pemerintah, dari Dinas Kebudayaan Pariwisata, mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Yulianti bersama keluarga besar Dr. Akagani, yang bagaimana mereka mencoba untuk selalu melestarikan Museum Akagani ini, karena museum ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dan kita bisa merasakan bagaimana kerasnya perjuangan Dr. Akagani bersama pahlawan-pahlawan yang lainnya untuk merebut kemerdekaan. Dan mudah-mudahan keberadaan Museum Akagani ini akan semakin menambah hasanah ilmu pengetahuan, kemudian menambah tentang sejarah, dan ini juga akan kita harapkan akan menjadikan sebuah museum yang juga sangat representatif untuk sebagai edukasi bagi generasi muda agar mereka lebih tahu bagaimana perjuangan dari Dr. Akagani merebut kemerdekaan. Reporter dan juru kamera Citra Utama, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.